dapat kata di situ meneruskan, ya, meneruskan. Saya pegang kata-kata janji Tuhan, Dia pasti meneruskan. Apa yang ada dalam benak saudara untuk tahun 2021 ini? Kalau saya pelayanan, bagaimana Tuhan? Tuhan bilang Dia akan meneruskan, ya. Kita menjalankan saja. Amin. Ayat berikut ada lagi. Mazmur 3 ayat 5 sampai 6. Mazmur pasalnya yang ketiga. Percayalah, Mazmur Pasal 3 yang ketiga, ayat 5 ayat 5 sampai 6. dan ayat yang ke-6. Ya, saudara boleh cari, saudara boleh dapat, saudara dengar, saudara pegang lagi ayat ini. Mazmur 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan Ayat jalanmu. 5 dan ayat yang ke-6, ya. Jadi percayalah kepada Tuhan. Tuhan dengan segenap hati. Apapun kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Apapun serahkan kepada Tuhan. Nah, yang menjadi teguran kalau buat saya ayat ini adalah jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rancangan kita, ya, bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tapi kalau kita mengakui Dia dalam segala jalan kita, dalam segala tingkah laku kita, perbuatan kita, Dia yang akan menghentar kita, meluruskan jalan kita. Kita berdoa, kita percaya 2021 Tuhan hentar, ya, langkah-langkah hidup kita, keluarga kita, usaha kita, bisnis, sekolah anak-anak kita, ya. Di tengah ketidakpastian kita punya kepastian di dalam Tuhan. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Satu lagi. Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-28. Ini sekarang ini pegang untuk right now. Haleluya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, haleluya. Mulai dari ayat ini sajalah, ya, kemudian kita masuk dalam firman Tuhan kita hari ini, ya. Ayat itu sedikit banyak membawa kepada bahagian firman Tuhan yang saya rindu bagikan buat saudara pada hari ini. Haleluya. Coba saudara buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayat pokok kita hari ini sebenarnya di ayat 8 dan ayat 12, tapi kita akan mulai membaca dari ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Saya leave dulu yang satu, ya, untuk ada saya punya account untuk monitor itu, kita matikan dulu. Ibu Gembala akan cek dari account yang satu. Oke. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tunggu, kenapa dia muncul di sini? Oh ya, itu sudah. Ini Bluetoothnya. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ini kuncinya sebenarnya, ya. Kita harus selalu memberikan, melakukan apapun dengan kerelaan hati, ya, dengan sukacita, saudara, ya. Itulah saudara bibit unggul, saudara, ya. Itulah saudara taburan yang akan bertumbuh, saudara, dengan luar biasa.
Jadi lakukan, berikan dengan kerelaan hati. Tanah yang baik itu adalah uh, hati yang rela, hati yang penuh dengan ucapan syukur ya, dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab apa di situ? Allah mengasihi saudara ya. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oh, dikasihi Tuhan kalau saudara selalu hidup ya dengan kasih saudara ya. Saudara memiliki kasih, saudara pasti akan dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara punya sukacita, saudara itu sudah menarik hadirat Tuhan. Saudara akan berdampak kepada lingkungan saudara, kepada situasi saudara. Itu saudara ya, sukacita selalu akan berdampak positif. Ya, selalu akan berdampak yang baik. Ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia pada kamu ya, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, nanti kita kembali, ini salah satu ayat pokok kita untuk hari ini. Ayat yang ke-9, nanti kita kembali ke situ ayat 9 dulu. Kita baca terus dulu. 2 Korintus 9 ayat 9 sekarang. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan itu selalu apa? Membagi-bagikan ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang kasih ya. Tuhan yang berkati saudara, Tuhan yang berkati jemaat Tuhan di Sacramento, Tuhan yang berkati jemaat Tuhan di San Francisco. Tuhan yang bagi-bagikan bahkan kepada orang miskin ya, kepada orang miskin, kepada siapapun saudara mendapatkan sesuatu daripada Tuhan saudara ya. Karena itu yang Tuhan punya dari dalam kehidupannya dari sorga itu adalah kekayaan, saudara ya, kebajikan, damai, sejahtera, perkara-perkara sorgawi. Makanya kalau saudara membutuhkan hal-hal itu, saudara tahu, saudara minta kepada Tuhan, saudara harus berharap kepada Tuhan. Saudara berkekurangan dalam hal-hal kebaikan daripada Tuhan, ya, Alkitab ajarkan ya, naikkan permohonanmu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena dia yang punya, dia yang bagi-bagikan. Kamu yang membutuhkan, kamu yang sementara meminta, menanti dengan setia. Waktunya begitu Tuhan katakan, untukmu, untuk saudara, untuk kamu, untuk rumah tanggamu, untuk usaha yang engkau terus kerjakan dengan setia. Tuhan bilang, aku akan memberikan, membagi-bagikan, ya, mencukupkan kebutuhan kita. Jadi dari siapa? Dari Tuhan. Amin ya. Dari siapa kekayaan kita? Dari Tuhan, saudara ya. Dari siapa kita mendapatkan bulan yang baru, tahun yang baru 2021 ini? Semua karena anugerah Tuhan. Dan itu menjadi kebenaran Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kalau selalu saudara ya, kita mengerti kebaikan daripada Tuhan itu dalam hidup kita itu the truth saudara, itu hal yang kebenaran yang tetap untuk selamanya, tidak akan pernah berubah. Semua yang baik itu berasal dari Bapa yang kekal. Haleluya saudara. Ayat 10. Ia masih siapa? Tuhan, saudara ya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dan ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Karena supaya jangan penabur-penabur berbangga, menyombongkan diri bahwa dia punya benih, kemudian benih itu dia tanam, dia pelihara, ya dia siramilah, kemudian bertumbuh, berbuah. Oh, saya panen dengan luar biasa. Tapi lupa bahwa itu daripada Tuhan. Makanya Tuhan katakan yang menyediakan benih pun adalah
Tuhan, ya, yang menyediakan benih kemudian kita bisa taburi, saudara, yang dan bertumbuh. Tuhan janji 30, 60, bahkan 100 kali lipat nanti hasilnya, saudara ya. Tapi harus mulai dari yang kecil itu, kita sadari, mengucap syukur, itu semua dari Tuhan. Roti yang ada di meja makanmu, tersedia makan, minum bagimu, itu semua daripada Tuhan. Jadi dialah yang menyediakan, ia juga yang akan menyediakan. Selalu percaya bahwa dia selalu akan menyediakan benih bagi kamu. Jadi usaha, don't worry, saudara ya. Jangan takut di tahun 2021 ini. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, hikmat yang Tuhan beri, itu semua daripada Tuhan, saudara. Itu bisa berupa benih, saudara. Apalagi kalau saudara sudah tabur, percayalah, dialah yang sanggup untuk menumbuhkan benih itu. Ya, dia akan menyediakan benih di sini bagi kamu dan melipat gandakannya. Oh, haleluya. Makanya benih yang kecil itu mengucap syukur, saudara. Saudara tidak tahu bahwa apa yang saudara lepas, apa yang saudara berikan, apa yang saudara buat kecil itu bisa berlipat ganda, saudara, menjadi besar, saudara. Oh, haleluya. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kehidupan kita tetap harus menjadi saksi bagi Tuhan, ya, kemuliaan bagi Tuhan. Semua yang baik itu datang dari Tuhan. Kalau saudara lihat salju, saudara lihat hujan, itu turun dari langit. Itu yang menumbuhkan, saudara, benih-benih yang ditanam, saudara, di dalam tanah. Dia dari langit, air dari langit, ya, snow dari langit, hujan itu dari langit. Kalaupun dia jatuh di tanah yang paling tinggi, di gunung, saudara ya, nanti dari gunung itu, dari Lake Tahoe, pegunungan Lake Tahoe, dia akan mencair atau lewat tanah nanti jadi sungai, dia akan mengairi sampai ke lembah, sampai ke San Francisco yang di pinggir pantai, saudara. Air mengalir, saudara ya. Walaupun sepertinya tidak kembali loh, sepertinya tidak kembali, tapi itu siklus itu luar biasa karena dari Tuhan semua, ya. Tuhan yang mengairi bumi, kemudian membuat subur segala sesuatu, ya, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa bertumbuh. Sekalipun sekarang mungkin banyak pohon-pohon yang kering, saudara ya, tapi di situ siklus yang luar biasa, saudara ya. Satu waktu akan berbunga kembali, saudara. Satu kali akan berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru ada, saudara ya. Warna putih mungkin, nanti bahkan menjadi hijau dan buah-buah yang gemuk manis, saudara ya. Kok bisa semua itu? Tuhan kita ajaib, saudara, mengatur segala sesuatu. Dia sanggup untuk memberkati engkau, melipat gandakan, saudara, segala apa yang engkau tabur. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, saudara, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ukuran rohani memang selalu bukan diberkati secara materi, ya, tetapi kalau ukuran rohani selalu harus kaya di dalam kemurahan hati. Orang yang kaya dalam kemurahan itu menikmati, saudara, bersyukur dalam segala sesuatu. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini, sekali lagi saya baca 2 Korintus 9 ayat 12 ini, ya, salah satu ayat pokok kita hari ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah, ya. Pelayanan saudara, pemberian saudara, ya, itu saudara ternyata dapat menjadi ucapan syukur yang melimpah, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan benda apapun. Tuhan bukan Tuhan yang membutuhkan sesuatu, ya. Tetapi saudara, ternyata Tuhan dapat disenangkan. Ada amin, saudara ya? Tuhan itu dapat menerima sesuatu dengan sukacita.
Makanya kunci orang percaya itu selalu sukacita, sebab Bapa kita, Allah kita adalah Allah yang selalu, saudara ya, ingin saudara ya bersuka bersama dengan saya, bersama dengan saudara. Ya, ingin selalu dia saudara menikmati saudara persekutuan dengan saudara. Lebih daripada saya saudara mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan lebih lagi mencari persekutuan dengan saudara. Karena dia penuh dengan kebaikan, dia penuh dengan kasih, saudara ya. Dia mau, saudara ya, saudara menikmati, merasakan, melimpah di dalam kebaikan Tuhan. Penjelasan ayat 12 ini bisa kita belajar dari Keluaran pasal yang ke-30, ya. Keluaran pasal yang ke-30, mungkin kita tidak baca seluruh pasalnya, tapi di situ mengenai mezbah pembakaran ukupan, ya. Tuhan menyuruh kepada Musa untuk membuat mezbah, tempat pembakaran ukupan, ya. Dibuat katanya dari emas, saudara ya, ada bahan emas di situ. Ayat yang ketiga, ya, harus kau salut itu dengan emas murni, ya, baru kemudian dikelilingi juga dengan hal-hal yang berharga. Jadi kalau kita belajar di Keluaran pasal 30 ini, ya, ini Tuhan sendiri yang menyuruh kepada Musa membangun kemah tabernakel, ya, membangun kemah tabernakel. Kemudian di ruang kudus ya, itu ada tempat membakar ukupan, tempat dupa dibakar, saudara ya. Jadi itu kunci dari Keluaran pasal 30. Apa yang dibakar di situ? Yang dibakar adalah wangi-wangian setiap hari. Bahkan lihat di ayat-ayat di Keluaran 30 situ, ya, setiap hari Harun, pagi hari dan sore hari, saudara ya, Harun membakar membakar ukupan persembahan kepada Tuhan. Ayat yang ke-35, ya, ayat yang ke-35 di situ ditulis bahwa ukupan yang dibakar itu digarami, ya, dimurnikan, saudara, dan kudus. Jadi saudara, wangi-wangian, saudara, dari yang dipersembahkan oleh imam Israel pada waktu itu, Harun, Musa, saudara ya, mewakili orang Israel, adalah sesuatu yang kudus bagi Tuhan. Itu sebagai sesuatu yang dikhususkan, khusus buat Tuhan. Kalau lakukan itu untuk lain, Tuhan cemburu, ya, Tuhan cemburu kalau diberikan untuk hal yang lain, saudara ya, hanya untuk Tuhan. Jadi itu hal yang kudus. Bau wangi itu bahasa Ibrani-nya kertoret, ya, kertoret. Artinya parfum, wangi-wangian, parfum. Kertoret memberikan sesuatu yang manis, yang indah. Manis kau dengar, ya, indah kau dengar, sesuatu yang berharga kepada Tuhan. Kertoret, parfum. Arti lainnya adalah asap yang wangi dari persembahan. Itu kertoret. Makanya saudara, setiap pagi sudah ada persembahan yang harum naik kepada Tuhan. Sore hari sebelum tidur, saudara ya, mau ucap syukur lagi, sesuatu yang harum, manis, indah kepada Tuhan. Arti rohaninya, saudara, kertoret itu menyenangkan Tuhan, saudara ya. Arti rohaninya persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Bukan materinya, tetapi saudara, the act of love, the act of sacrifice, the act of thanksgiving, itu menyenangkan hati Tuhan, itu menyukakan Tuhan. Saudara orang-orang yang dikasihi Tuhan, karena saudara suka menyenangkan hati Tuhan. Arti rohani bagi orang Israel kan itu persembahan itu adalah ketaatan. Tuhan bilang bukan persembahan korban binatang yang Tuhan minta daripada orang Israel sebenarnya. Mereka tidak mengerti sampai hari ini mungkin.
Tapi sebenarnya adalah ketaatan. Kalau orang Israel dituntut ketaatannya. Kalau kita dituntut adalah hati kita. Oh puji Tuhan, saudara. Naikkan sesuatu yang wangi kepada Tuhan. Berikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara ya. Saudara akan lebih jadi orang-orang yang dicintai Tuhan di 2021 ini. Baca coba Wahyu pasal yang kelima. Wahyu pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Ada gambaran tentang wangi-wangian ini, kertorat tadi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi. Kecapi kalau digambarkan ya itu pujian penyembahan kita ya. Dan satu cawan emas ya. Satu cawan emas korban sebenarnya penuh dengan kemenyan, bau wangi-wangian ya, penuh dengan kemenyan. Baca sama-sama apa itu? Itulah doa orang-orang kudus. Jadi saudara ya, kalau persembahan kita itu keluar dari hati kita ternyata ditampung menyenangkan hati Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu, berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan setiap hari, pagi dan sore, bahkan setiap saat tetap mengucap syukur. Ada haleluya, saudara. Puji Tuhan ya. Balik ke 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi ya, 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 12 tadi kan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Makanya tetap kita percaya pada saat kita saudara ya beribadah saudara ya, rumah Tuhan itu dipenuhi dengan sorak-sorai saudara ya, itu menjadi saudara ucapan syukur yang melimpah naik kepada Tuhan. Pada saat orang Israel saja memuji-muji Tuhan, ya, Tuhan bertata di atas pujian orang-orang percaya, umat Tuhan, orang Israel. Ini tetap menjadi kerinduan kita tetap ya, sebab apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Ayat yang ke-13. Kita selesaikan dulu baru kembali ke ayat pokok kita, ayat yang ke-8 tadi. 13 dulu. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Ini orang-orang percaya hamba Tuhan ya, yang terus saudara ya menerima bukti dari pelayanan kasih saudara. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Tetap doa sebagai hamba Tuhan supaya Tuhan melimpahkan jemaat Tuhan, saudara sekalian, rumah saudara dengan kasih karunia ya, supaya tetap berkat Tuhan ada dalam hidup saudara. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang akan memberkati adalah Tuhan. Karunia Tuhan, berkat Tuhan yang tak terkatakan itu. Haleluya. Baru beberapa hari saja kita ada di tahun 2021, kita sudah bisa mulai berkata bahwa berkat Tuhan itu sungguh sangat besar ya, sungguh sangat indah dalam hidup kita. Nah, ke ayat yang pokok kita, 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Saudara boleh baca, ini menjadi salah satu ayat juga emas saya masuk tahun 2021 ini ya. Dan juga harus menjadi ayat emas saudara tahun 2021 ini saudara ya. 2020 buktinya saudara kita sudah bisa lewati. Makanya 2021 kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Baca sama-sama ayat 8, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oh, puji Tuhan, saudara ya. Allah kita sanggup, saudara. Amin. Dia sanggup, dia dapat. He is omnipotent. Dia sanggup, saudara ya. He is able, saudara ya. Dia selalu bisa, saudara. Dia selalu bisa. Kita banyak kali berkata tidak sanggup, tetapi Tuhan selalu sanggup. Kita banyak kali mungkin berkata, aku tidak dapat berpikir apa-apa lagi. Oh, dia selalu dapat. Dia selalu able untuk menolong saudara. Lihat beberapa ayat ini ya. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Nggak sempat kita merayakan Natal dengan acara-acara, saudara ya, tetapi ini salah satu ayat Natal, saudara ya. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, haleluya. Never say impossible. Because for God there is nothing impossible. There's nothing impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Dia sanggup, tadi dikatakan. Ayub pasal 42 ayatnya yang kedua. Aku tahu ya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sampai Ayub mulai menyadari hal ini, saudara ya. Dengan terang-terangan dia mulai menyatakan, saudara ya, kepada Tuhan. Disitulah, saudara ya, Tuhan mulai memulihkan kehidupan. Jadi saudara, katakanlah dengan iman, aku tahu bahwa Tuhan sanggup, bahwa Engkau sanggup Tuhan melakukan segala sesuatu. Dan kalau Tuhan sudah rencanakan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal, saudara. Amin. Haleluya, saudara ya. Puji Tuhan. Coba beberapa ayat lagi boleh. Yeremia pasal yang ke-32. Yeremia pasal yang ke-32. Ayatnya yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-32. Ayatnya yang ke-17. Ya Tuhan, atau kalau masih dalam pergumulan, Tuhan, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar. Dia sanggup, kenapa? Karena Dia Tuhan yang maha besar, kekuatannya tidak tertandingi. Dan dengan lengan-Mu yang terentang, siap menolong, maksudnya. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Puji Tuhan, biar Tuhan menolong saudara. Dan saudara akan melihat sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit, terlalu sukar bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan rencanakan untuk kita, Dia sanggup, saudara. Satu ayat lagi, Efesus pasal yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia juga membangkitkan kita juga, dan Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sampai ayat yang ke-8 boleh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, Tuhan sanggup untuk memberikan saudara apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, saudara. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 8 tadi, jadi Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Jadi ini kita yakini ya, Tuhan selalu mau membawa kita kepada keadaan cukup. Cukup. Thank you Lord, cukup. Amin. Thank you 2021 cukup. Thank you Lord. Januari, Februari, Maret nanti, April dan seterusnya cukup, saudara. Dosisnya cukup. Haleluya, saudara ya. Dosis yang akan membuat kita kuat, sehat selalu, saudara, itu cukup, saudara. Bahkan ya berkecukupan di dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu ada. Tuhan sudah persiapkan. Malahan, nah kita harus tahu, kita harus menjadi berkat, bukan? Kita orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Kata berkat itu bukan cuma fat, gong si fat coy, ya. Ya, jangan cuma fat, berkat masuk fat. Artinya sama betul saudara ya. Fat berkat, tetapi kalau cuman tampung terus saudara, gemuk. Ya, kalau gemuk sehat itu aktif, Mazmur maksud itu saudara, Alkitab maksud itu. Tapi kalau fat saudara, hanya tampung, fat ternyata baik saudara ya. Ternyata lemak itu baik. Musim dingin kita perlu lemak saudara ya. Tetapi fat yang lebih baik adalah fat yang digunakan. Kayak bensin itu baik saudaranya. Ya, energi itu baik untuk mobil. Tapi kalau cuma diisi saja, ditampung kotor, mungkin mobilnya tidak ada pembuangannya, saudara ya, harus digunakan. Nah, ini maksudnya saudara ya, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Semakin saudara menabur, semakin saudara akan menuai. Semakin engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak juga, saudara. Haleluya, saudara ya. Itu saudaranya, itu kunci. Tangkinya kita kalau di Maleaki, saudara ya, lumbung kita itu sudah ada ukurannya. Kita yang harus mengembangkannya itu, atau salah satu kunci bagaimana mengembangkan lumbung kita, mengembangkan saudara ya, kemampuan saudara adalah dengan semakin aktif mengerjakan, menyalurkan menjadi berkat. Sebab semakin saudara menyalurkan berkat, di situ saudara akan membuka skill saudara, kemampuan saudara untuk melayani, untuk menjadi saluran berkat. Saudara sudah, misalnya ya, saudara, ini gambaran yang mudah, saudara sudah habiskan semua, sudah berikan semua, sudah kosongkan semua. Apa yang akan terjadi berikut kalau kalau lumbung saudara sudah kosong? Pasti akan dipenuhkan kembali. Tinggal dipenuhkan kembali. Ada amin, saudara? Tapi kalau saudara hanya siapkan selalu, saudara ya, di lumbung saudara hanya berapa mili, berapa senti, saudara ya, hal yang baru masuk, paling segitu-segitu saja, saudara ya. Itu saja. Tapi semakin saudara buka hati hidup saudara untuk Tuhan pakai, saudara akan lihat ya penyertaan Tuhan. Hari ini tidak sempat lagi saya untuk saksikan lagi, tapi puji Tuhan saudara ya, sungguh Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Pelayanan kami Tuhan campur tangan sampai kita bisa kembali lagi di sini. Kita kuncinya hanya jadi berkat. Kita hanya menyalurkan berkat Tuhan. Jadi tadi ya, Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Toh dari Tuhan yang berkatnya tidak pernah akan habis, tidak akan pernah henti-hentinya, saudara. Kalau saudara terus menjadi saluran berkat, wah, dia janji tidak pernah akan berhutang. Dia selalu, saudara ya,
akan mencukupkan, menambahkan dalam hidup kita. Semoga saudara saudara menerima sesuatu lagi hari ini. Dia adalah Allah yang sanggup, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Yakinlah dia sanggup untuk menolong saudara.